Terima kasih Tuhan. Untuk darah yang tercurah di atas kayu salib buat hidup kami. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami merayakan Engkau Allah yang mati dan Engkau Allah yang bangkit. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat Allah yang bangkit. Allah yang membebaskan kami dari kutuk dosa dan maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang kami rayakan hari ini. Tidak ada Allah di bawah kolong langit ini, di atas bumi yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang mati dan Allah yang bangkit. Kami bangga kami punya Engkau Tuhan. Dan terima kasih kami masuk dalam bilangan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kami masuk dalam bilangan orang yang dipilih oleh Tuhan. Kami masuk dalam orang yang dikasihi, dicintai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan. Mari teduhkan setiap hati kami. Kalau sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulutku ya Tuhan. Perkataan yang membangun buat setiap kami. Mengubahkan, meneguhkan. Memberikan kelepasan, kemerdekaan buat setiap kami ya Tuhan. Bukan kata-kata klise yang keluar, tapi pengurapan yang daripada Tuhan. Atas hamba-Mu ya Bapa. Taruh aku di tempat yang paling bawah dan Yesus Engkau di tempat yang paling tinggi. Kata-kata yang mudah dimengerti dan dicerna. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu. Biar kami belajar untuk terus menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Terima kasih Bapak, diberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini naik dikit boleh nggak? Kayaknya saya lagi ngomong sendiri nih, kurang naik. Karena kalau kurang naik nanti suaranya habis. Shalom. Apa kabar saudara? Tempat saudara yang baru imut dan lucu ya. Selamat Paskah buat kita semua. Bahagia Kiki duduk di sebelah kekasih hati ya. Bang Paskah tuh paling enak kalau duduk sebelah kekasih hati kayaknya. Haleluya. Saudara ngerti arti Paskah enggak hari ini? Wah selamat Paskah, ngerti gak artinya? Selamat Paskah, ini temanya yang tongolin dulu nih. Ngerti gak artinya? Coba bilang dulu sama kanan kiri, bangkit berdiri, kasih salam satu dengan yang lain dan bilang selamat Paskah. Selamat Paskah. Keren loh kalau bilang selamat Paskah loh, haleluya. Oke, nah kita banyak orang yang sebutnya apa? Happy Easter ya? Happy Easter sebutnya. Apa sih artinya Happy Easter? Nanti kemudian ada apa? Telur, benar ya? Ada telur. Saya waktu SD, waktu kecil ikut sekolah minggu. Kemudian hari Minggu pagi-pagi, siapa yang ngerasain hari Minggu pagi-pagi waktu hari Paskah bangun cari telur? Ada? Ya, siapa yang subuh-subuh ya, subuh-subuh. Apalagi kita yang latar belakang gereja-gereja tradisi ya. Saya dari GPIB banget ya. Kemudian pasti dari HKBP ada ya, dari GKI. Itu waktu kecil-kecil bangun jam 4 udah dibangunin gitu sama papa saya. Kebetulan nama saya Advent. Jadi udah bangunin, ayo kita mau cari telur Paskah. Apaan sih? Maksudnya pagi-pagi cari telur Paskah. Tapi saya ikutin sampai pada akhirnya saya ngerti gitu ya bahwa sebenarnya itu cuma simbol ya. Maksudnya untuk telur ya.
Paskah. Paskah itu berasal dari kata pesak ya. Jadi kalau ya lihat di Google lah banyak artinya yang teman-teman Bapak Ibu bisa tahu artinya gitu ya. Tapi kembali saya baca ayat firman Tuhan. Saya kepengen kita ngerti dulu sama-sama di Keluaran yang ke-12 ya. Di Keluaran yang ke-12 ayat yang ke-21 ya. Ke-21 ini judul atasnya itu perikopnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang perayaan Paskah. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang perayaan Paskah. Itu di Keluaran yang ke-12 ya. Nah, saya kepengen kita baca biar kita ngerti dulu ya. Kita ngerti dulu di ayat yang ke-13 bilang begini. Udah ada? Oh nggak ada, ya udah nggak apa-apa, saya bacain ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum Mesir, tanah Mesir. Hari ini akan menjadi apa? Hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Lanjut ke ayat yang ke-21 bilang begini. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah. Nah, ini nanti saya bagi dua khotbahnya hari ini ya. Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Ya. Kemudian ayat yang ke-22 bilang begini, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Ayat yang ke-23 bilang begini, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan, dengar baik-baik, akan apa? Baca sekali lagi ulang-ulang ya. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Haleluya. Amin. Jadi waktu zaman ini bangsa Israel mau masuk dalam tulah yang ke-10 di Mesir ya. Mau masuk dalam tulah yang terakhir. Setelah itu bangsa Israel keluar dari Mesir pada waktu itu. Kisahnya. Setelah Tuhan memusnahkan anak sulung, binatang sulung ya yang paling tua yang ada di Mesir, Saudara. Tapi Tuhan bilang satu tanda buat kita. Dia lewatkan kita waktu ada tanda darah di palang pintu. Itu artinya kamu dilewatkan dari maut. Kamu dilewatkan dari kematian. Nangkep. Makanya kenapa disebutnya Passover. Lewat. Kamu dilewatkan. Jadi bukan Happy Easter. Tapi Passover. Kamu dilewatkan. Kamu gak masuk dalam bilangan yang dimusnahkan oleh Tuhan. Amin. Ini Paskah hari ini. Kamu ada hari ini sore agak mendem ya. Memang ya agak mendem. Kamu ada hari ini, kamu dilewatkan dari kematian. Tapi Bapa yang mati, Yesus yang mati. Amin. Untuk menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Itu Paskah. Jadi kamu dilewatkan. Kamu diselamatkan karena kamu dikasihi. Amin. Bilang sama kanan kiri, kamu ada sampai hari ini, itu kamu dilewatkan. Kamu dikasihi, kamu dicintai, kamu diterima, kamu disayang. Amin. Amin. Kamu diperdulikan. Amin. Amin. Kamu diperdulikan. Amin. Kamu punya masa depan. Amin.
Amin. Kebangkitan Yesus itu mengalahkan apa? Maut. Kebangkitan Yesus mengalahkan ketakutan. Karena kalau kita baca, ini semua khotbahnya hari ini tentang kebangkitan. Karena apa kalau kita baca, waktu menjelang, nah nanti ini khotbah saya sebenarnya, saya pengen khotbahin ini sebenarnya. Menjelang kematian Yesus di kayu salib. Kalau di kitab Lukas yang nanti akan saya bahas kepada setiap saudara, Yesus mempersiapkan kematiannya. Karena firman Tuhan bilang dia harus kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanannya dia akan kembali ke Yerusalem. Dan Yesus mempersiapkan untuk kematiannya. Orang mengeluh-elukan dia. Firman Tuhan bilang semua orang teriak Hosana, Hosana. Tapi waktu kita baru rayakan kemarin, hari Jumat, Jumat Agung. Waktu Yesus mati disalib, murid-murid kemana? Ayo, waktu Yesus disalibkan murid-murid kemana? Betul, murid bingung, betul ya. Murid-murid dalam kebingungan, murid-murid dalam ketakutan ya. Benar gak? Murid-murid dalam kebingungan, murid-murid dalam ketakutan. Mereka pikir begini, ini guru yang mereka ikuti, pemimpin yang mereka ikutin kok mati, kok harus ditangkap. Kok harus disalibkan? Orang yang mereka percaya selama 3,5 tahun berada bersama-sama dengan mereka, kok harus mati dan harus disalibkan? Bahkan salah satu muridnya Petrus pun bahkan menyangkal Yesus. Bayangkan orang yang dekat bersama-sama dengan kita. Dan waktu orang lain itu bilang kamu adalah bagian dari dia. Betul? Ada yang bilang kan, kamu sama sama dia. Kelihatan dari apa gaya bahasa kamu. Jadi kalau kita sering bersama-sama pasti nular tuh gaya bahasanya. Benar ya? Kalau kita sering bersama-sama pasti nular cara ngomong kita. Betul? Tapi harus yang positif, jangan yang negatif nularnya. Amit-amit kalau nular yang negatif ya. Amit-amit nular yang negatif ya. Nah waktu Yesus bersama dengan ke-12 muridnya, karena gini ya nanti akan saya mau khotbahkan. Dia masuk ke Yerusalem bersama dengan 12 muridnya ya. Bahkan nanti ada 2 murid yang disuruh cari keledai ya. Dan kemudian dia bersama-sama bahkan untuk naik keledai sampai buka baju, ada daun palma. Dan kemudian mereka sorakan Hosana, Hosana, begitu mengagungkan Yesus. Tapi waktu Yesus di hadapan mahkamah, mereka gak bisa bikin apa-apa. Waktu Yesus ditangkap dan kemudian mau disalibkan, murid-murid gak bisa bikin apa-apa. Padahal sudah bersama-sama sekian lama. Sedih gak kita? Kita udah barengan sama-sama gitu ya. Totalnya waktu kita punya masalah, sahabat baik yang diharapkan bisa menolong kita, dia pergi meninggalkan kita. Sedih gak? Parah. Sedih gak? Waktu kita dalam keterpurukan, kita dalam kesusahan, kita mungkin dalam hal-hal yang gak baik yang kita hadapi dalam hidup kita. Ternyata orang-orang yang mestinya kita bisa andalkan ya Mam dalam hidup kita. Ternyata dia pergi. Bahkan dia berani bilang, gue bukan bagian dalam hidupnya dia. Aduh itu rasanya kayak ditombak gak? Sakitnya itu sampai di mana? Di sini. Sakitnya sampai di mana? Di sini Om Dodi. Ya. Benar gak? Pokoknya ngantuk-ngantuk langsung ces bangun ya. Om Dodi langsung bangun ya, ses gitu ya. Sakitnya tuh langsung di mana? Nancep gitu. Karena Yesus mengalami kesendirian waktu dia ada di kayu salib, betul? Betul, dia mengalami kesendirian. Secara manusia, 100% dia manusia, dia ngalamin kesendirian. Kita ngerasa bahwa waktu kita ngadepin masalah, kita ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi. Oleh orang-orang yang kita percaya dalam hidup kita. Kalau saat ini kita lagi ngerasain bahwa kita sendiri, kita ditinggal sama orang-orang yang mengasihi kita. Bahkan mungkin ada yang lagi putus cinta gitu ya. Ada yang lagi ngerasa sendiri gitu ya. Ada yang lagi ngerasa ditinggalkan. Ada yang lagi merasa dikecewakan. Ada yang lagi merasa gak dianggap ya. Ada yang lagi merasa bahwa saya gak dihargai. Saudara perlu
alami itu dalam hidupnya. Amin. Dia alami itu dalam hidupnya. Dia ditinggalkan sendiri. So kalau hari ini ada di antara kita ngalamin itu, Yesus sudah mengalami itu terlebih dahulu sebelum kita. Betul. Dia merasa sendiri. Bayangkan digantung di atas kayu salib. Sebelah kanan dan kirinya orang-orang yang melakukan dosa. Dan dia di tengah-tengah. Dia tidak melakukan dosa apapun. Tapi dia harus tanggung itu di kayu salib. So hari ini kita rayakan kebangkitannya dia. Hari ini nih 2025 tahun yang lalu dia mati dan dia bangkit. Hari ini kita rayakan. So jangan sampai kita merayakan Paskah dan kita gak ngerti kenapa kita rayain Paskah. Jangan sampai kita ibadah cuma ikut-ikutan. Benar? Seringkali yang kita lakukan adalah perayaan Paskah. Kita lakukan karena kita ikut-ikutan, kita gak ngerti. Betul Ki? Gak ngerti kenapa saya harus merayakan Paskah. Gak ngerti kenapa hari ini saya harus beribadah Paskah. Kemarin saya harus ibadah Jumat Agung waktu hari Jumat. Ada Kamis Putih yang dirayakan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Katolik tadi malam pun juga ada ibadah. Tapi kita gak ngerti apa yang sedang kita lakukan. So hari ini saya mau buka pikiran kita sama-sama. Bu Yesus mati di kayu salib. Itu karena cintanya buat saya dan buat saudara. Amin. So jangan main-main. Makanya seringkali saya suka bilang hargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Hargai kematian Yesus di kayu salib. Saya kepengen hari ini kita belajar sedikit mundur. Mundur sedikit sebelum beberapa hari sebelum Yesus mati di kayu salib dan 3 hari kemudian dibangkitkan. Ini tema saya. Buka boleh Aldi. Saya pengen kita belajar ini. Nanti kita balik lagi ke Paskah. Ini sebenarnya mesti dikhotbahkannya tuh minggu lalu. Karena minggu lalu itu Minggu Palma atau Minggu Palem. Oke, kita buka ayat yang ke Oke, ini tema saya hari ini ya. Tadi awalnya doang. Awalnya udah semangat ya. Mudah-mudahan temanya lebih semangat lagi ya. Mudah-mudahan ngerti gitu ya. Dan cuma baca doang. Saya dibacain ayat ini juga bergumul gitu ya. Ini satu tema yang saya dapat sebenarnya waktu menjelang 1 minggu Goshen akan melayani di LP kelas 1 Sukamiskin Bandung ya. LP kelas 1 Sukamiskin Bandung itu isinya koruptor semua. Hampir semua isinya koruptor. Dan mereka kirim pesan, saya udah siapin khotbah yang berbeda. Ternyata mereka kirim pesan, Ibu Kori boleh tolong khotbahnya tentang Minggu Palma. Ya, Minggu Palma tuh minggu yang kemarin. Karena Goshen minggu kemarin ada di Bandung. Ya, khotbah tentang Minggu Palma. Dan akhirnya saya persiapkan ini. Tuhan memerlukannya. Saudara tahu ini Tuhan memerlukannya kisahnya tentang apa? Keledai. Saya berharap di Paskah ini ya saudara bisa ngerti tentang satu binatang yang Tuhan pakai untuk dia masuk ke Yerusalem mempersiapkan kematiannya. Karena waktu dia masuk enggak beberapa lama kemudian Jumat Agung dia disalibkan. Dan 3 hari dia mati, pada hari yang ketiga kemudian dia dibangkitkan. Nah, saya kepengen kita belajar ini singkat aja ya. Oke, saya cuma mau bilang begini teman-teman, Bapak Ibu. Tuhan itu bisa pakai siapa saja, betul? Betul ya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya ingat dulu di gereja lokal di mana saya ada ya. Ada satu orang pengerja ya, Dia tuh suaranya miring banget saudara. Miring banget. Jadi kita ajarin do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Do, si, la, sol, fa, mi, re, do gitu ya. Belajar itu aja susahnya setengah mati gitu ya. Tapi dia kepengen nyanyi gitu loh. Dia kepengen nyanyi. Saya bilang gak apa-apa kalau kepengen nyanyi. Tapi mesti belajar gitu ya. Mesti belajar minimal do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya gak fals. Setuju ya? Jadi worship leader, singer di tempat ini minimal do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya tuh gak fals ya. Gak fals tuh artinya gak miring gitu ya. Gak tahu kalau Kiki miring atau enggak, saya gak tahu ya. Enggak lah, keluarga Tampu Bolon mah suaranya talk chair lah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya mah ya. Bahkan lebihnya tinggi-tinggi lagi ya kan ya. Yang tinggi-tinggi ya. Nah jadi saya mau bilang gini, mau suara kamu miring ya. Mau gigi kamu gak bagus tapi kamu pengen jadi asyar ya. Mau kamu gak bisa, Enggak, saya lagi gak nyinggung siapapun, enggak, sama sekali enggak. Maksud kadang-kadang gini, aduh gue gak mau jadi asyar, kenapa? Soalnya giginya bolong yang di depan, bukan bolong, apa namanya? Tanggal. Udah sih bukan yang mancung giginya, yang tanggal gitu ya. Jadi dia nggak mau jadi asyar gitu kan. Padahal sebenarnya orangnya ramah gitu. Tapi karena giginya lepas yang di depan, jadi dia nggak mau. Kan nggak lucu pas salaman yang dilihat. Yang dilihat ada lubang anginnya, kan gak lucu gitu ya. Tapi saya mau bilang buat setiap kita, Bapak Ibu, siang hari ini saya mau bilang buat setiap kita begini. Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk pekerjaannya, katakan amin. Amin ya, amin. Tuhan bisa pakai siapa saja dalam pekerjaannya. Karena kalau kita sungguh-sungguh, dengar baik-baik ya. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhanlah yang akan apa? Memperlengkapi setiap kita. Katakan amin. Amin. Jadi Pak Tampu Bolon udah boleh lah sama Ibu pelayanan lah di Bethesda ya. Suaranya bagus begitu. Anaknya aja canggih-canggih suaranya ya. Jadi jangan tahan-tahan kalau punya talenta. Amin ya. Jangan sampai ntar tuh talenta diambil sama Tuhan ya. Kalau enggak dipergunakan. Ya. Jangan sampai talenta yang kita punya habis diambil. Dicuri. Karena apa? Kita enggak pakai dengan benar itu talenta. Nah, hari ini kenapa Tuhan apa tuh bunyi handphone ya? Kenapa Tuhan pakai keledai? Saya mau bilangnya kedelai lagi ya. Pakainya tuh keledai gitu ya. Suka pelintir-pelintir ya. Pakainya keledai. Di Padang, kok di Padang sih? Di Timur Tengah itu ya Bapak Ibu ada 3 alat transportasi yang dipergunakan. Waktu zamannya baheula dulu ya. Yang pertama itu ada onta. Siapa yang udah pernah naik onta? Ya udah gak apa-apa sih, dalam mimpi juga gak apa-apa lah kan, ada di film ya. Jadi kalau belum naik onta berdoa, Tuhan saya pengen naik onta. Gitu ya. Berdoalah biar kamu bisa naik onta gitu kan ya. Ada onta. Yang kedua ada apa? Kuda. Ih kamu pinter ya. Yang kedua ada kuda. Saya udah naik kuda, saya udah naik onta ya. Kemudian yang ketiga ada apa? Keledai ya. Dan saya belum pernah naik ini keledai ya. Yang ketiga ada keledai. Nah 3 tunggangan inilah yang dipakai di Timur Tengah. Nah sekarang saya mau ngomong sedikit tentang kisah Yesus. Waktu dia harus kembali ke Yerusalem. Mempersiapkan kematiannya. Dalam perjalanannya kita baca aja ya. Yesus dielukan di Yerusalem. Lukas yang ke-19. Ayat yang ke-28 boleh. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ini gak disebutin ya, muridnya siapa ya, gak disebutin. Dan kemudian dia bilang begini, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapatkan seekor, catat baik-baik, keledai muda
tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Dengar baik-baik. Yang belum pernah ditunggangi orang. Yesus itu kalau ngomong nggak pletot-pletot. Dengar baik-baik. Dia ngomong dengan detail banget. Yang kesannya kayaknya dia ahli nujum gitu. Dia udah tahu di kampung depan itu ada apa? Ada keledai ya yang lagi tertambat, diikat di pohonan, keledai muda itu yang kamu ambil. Dan kerennya nih murid-murid ya, kerennya 2 murid ini, mereka gak pakai bantah loh. Yang mana? Mungkin kan ada banyak. Tapi waktu mereka jalan, mereka ikutin aja apa yang Yesus suruh. Waktu mereka ikutin ini ada pelajaran yang baru sebenarnya. Waktu Yesus mengatakan sesuatu, kita gak usah komplain apa-apa. Kecuali manusia yang mengatakannya. Mungkin kita masih bisa komplain. Tapi kalau Tuhan bicara lewat firman Tuhan, kita gak bisa komplain apapun. Karena itu Tuhan yang bicara. Dan waktu Tuhan bicara dan kita nurut, saudara tahu itu 2 murid gak susah dapetin keledainya. Dan kemudian dia bilang begini, ayat yang ke-31 ya. Dan jika ada orang bertanya kepada kamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, apa? Sekali lagi, jawabnya apa? Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? 3-4 baca sama-sama. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, Tuhan perlu hidup kamu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan perlu hidup kamu. Amin. Tuhan perlu kamu, Tuhan perlu hidup kamu. Amin. Saudara, kadang gini. Kadang kita suka ngomong begini, aduh saya gak bisa apa-apa nih gitu. Saya orang biasa kok, saya gak pinter gitu ya. Tapi kamu aja yang pergi karena saya gak bisa apa-apa. Kalau kita ngomong kayak begitu, kita gak bakalan bisa apa-apa, betul? Lucy, waktu kamu ada di sini pertama kali kamu belum bisa nyetir mobil ya. Tapi hari ini kamu udah ngebut di jalan katanya ya. Oh kan. ya. Dengar baik-baik maksudnya. Lucy mantan warga binaan dari LP, mana kamu? Anak wanita keluar. Kemudian masuk sama-sama teman-teman Bethesda gitu ya. Kerjanya di sini di tempat kita nih di bawah ya. Gak bisa nyetir. Gak bisa nyetir sama sekali. Tapi nih hari dia udah bisa nyetir. Artinya apa? Dia ada kemauan untuk apa? Belajar. Pinter Kiki. Oh haleluya. Ya. Saudara tahu, tolong kita serius lagi ya. Keledai ini nggak cuma ngomongin di 1 kitab Injil, Bapak Ibu. Tapi keledai ini dibicarakan di 4 kitab Injil dalam Alkitab. Artinya apa? Kalau ada di 4 kitab Injil dalam Alkitab, artinya ini apa? Penting. Tuhan lagi ajarin kita, ini sesuatu yang penting. Ya, kita mau belajar kenapa Tuhan pakai keledai. Menurut Bapak Ibu kenapa Tuhan pakai keledai? Kenapa sih kok Tuhan kan raja, dielu-elukan. Ya, orang kenal dengan hambanya, dengan tokoh besar ini. Orang kenal. Kenapa dia mesti masuk pakai keledai, binatang yang sederhana, bahkan mungkin dianggap dungu ya. Tapi kenapa Tuhan pakai keledai? Tuhan nggak pakai kuda. Ya, kenapa Tuhan gak pakai kuda dengan kegagah perkasaannya, tapi kok kenapa Tuhan pakainya itu keledai? Karena apa saudara? Tuhan itu, Yesus itu, saya salut banget sama ini satu pribadi Tuhan kita ya. Rendah hati banget, dia gak mau bikin yang gaduh-gaduh. Kalau kita
kita masuk dalam suatu tempat, worship leader paling keren. Maaf, gitu kan. Pemain keyboard paling keren. Maaf, benar? Ya. Kadang kita masuk dalam satu tempat, ya, kita melayani dalam satu tempat, kita mau kita yang dibanggakan, betul? Ya, kita mau kita yang dibanggakan. Yesus memakai keledai, binatang yang sangat sederhana, bahkan mungkin binatang yang gak dianggap, tapi dia pakai keledai. Nah, sore hari ini ada 3 contoh kelebihan daripada seekor keledai. Dan saya kepengen teman-teman, Bapak Ibu semua, simak baik-baik. Kira-kira saya lebih pintar dari keledai atau keledai lebih pintar dari saya? Coba bilang dulu sama kanan kiri, mudah-mudahan kamu lebih pintar dari keledai. Ya, haleluya. Mudah-mudahan kita lebih pintar dari keledai ya. Oke, coba simak baik-baik. Nanti bulan depannya saya kasih coklat 1 kalau bisa menyimak dan menjawab ya. Oke, kenapa keledai yang dipilih Tuhan? Ada beberapa contoh sebenarnya. Bisa cari di Google tentang keledai, banyak banget. Di WhatsApp kita yang meta itu ya, pencet keledai keluar semua brrrt gitu ya. Banyak contoh tentang keledai. Yang pertama, keledai itu punya satu sifat yang mungkin boleh ditulis di situ biar ingat ya. Keledai itu punya sifat binatang yang apa saudara? Yang setia dan yang loyal. Itu keledai. Keledai itu binatang yang setia dan yang loyal. Kenapa dia disebut binatang yang setia dan yang loyal? Dia setia sekali kepada pemiliknya. Keledai itu binatang yang enggak hitung-hitungan kasarnya ya. Keledai itu binatang yang artinya begini, kemana tuannya suruh dia ikut ya. Kemana tuannya pergi dia ikut. Dia binatang yang setia. Dia binatang yang loyal. Makanya kenapa Yesus kasih contoh masuk ke Yerusalem itu pakai binatang yang sangat sederhana. Dilihatnya. Dia loyal dan dia setia. Pertanyaannya buat saya dan buat setiap kita. Apakah kita termasuk orang yang setia sama Tuhan? Apakah kita termasuk orang yang setia sama pasangan kita? Apakah kita termasuk orang yang setia dengan tanggung jawab yang dipercayakan buat kita? Mulai terjadi kasakusuk Bapak Ibu ya. Apakah kita termasuk orang yang setia dan orang yang loyal dengan tanggung jawab yang dipercayakan buat kita? Kalau kita termasuk orang yang setia dan orang yang loyal, untuk setiap tanggung jawab yang dipercayakan buat kita, kita akan melakukannya dengan segenap hati. Katakan amin. Amin. Kalau kamu setia, kamu akan lihat hasilnya. Karena kalau kamu gak setia, kamu gak akan pernah lihat hasilnya. Betul? Saya belajar untuk setia dengan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan buat saya. Gak pernah mencolok ke sana, gak pernah mencolok ke sini. Akhirnya saya bisa lihat hasilnya. Hasilnya apa? Anak-anak yang berada bersama-sama dengan saya bisa lihat hasilnya. Karena saya gak mencolok sana, gak mencolok sini. Setia itu bukan dari perkara yang besar, tapi dari perkara yang... Setia itu bukan dari perkara yang besar, tapi dari perkara yang... Setia itu bukan dari perkara yang besar, tapi dari perkara yang kecil. Nah pertanyaan saya, setia enggak sama perkara yang kecil? Yang benar. Setia enggak sama perkara yang kecil? Waduh. Setia enggak sama perkara yang kecil? Ini hari ini Yesus bangkit, bangkit ini dia. Ya, Yesus setia dari perkara yang kecil. Amin. Saudara setia gak dari perkara yang kecil yang dipercayakan buat saya dan saudara? Hal yang paling sederhana. Setia gak kita? Latihan jam 9. Kita datangnya jam berapa? Ini gak rasanya bicaranya sama Bethesda nih. Ya, kita datang jam berapa? Kita lebih sering datangnya jam
Kalau latihan jam 9, kita datang jam? Kejauhan, 9.30 lah ya. Nawar dikit gitu ya. 9.30. Saya mau bilang gini, kalau kita nggak setia dan kita nggak taat, kita nggak loyal, kita nggak bisa dipakai. Tolong lihat kemari, kita nggak bisa dipakai. Kita nggak bisa dipakai waktu kita belajar tidak setia. Tapi waktu saya dan saudara belajar untuk setia, maka pemakaian Tuhan atas hidupmu akan semakin membesar. Amin. Waktu kamu setia dalam perkara yang kecil, Tuhan kasih lagi yang lebih besar. Amin. Amin. Amin Samba. Setia dalam perkara yang kecil, Ella, Tuhan kasih lagi ke yang lebih besar. Amin Tirza. Setia dalam perkara yang kecil, Darmawan, Tuhan kasih lagi ke hal yang lebih besar. Amin. Setia aja dalam hal-hal yang kecil. Saya belajar dalam hidup saya, gak usah kasih contoh orang lain, saya belajar aja untuk apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Oke, gak usah. Itu yang pertama ya. Jadi apa, kenapa Tuhan Yesus pakai keledai? Karena apa? Dia binatang yang apa? Setia dan loyal. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua, nah kehebatan keledai, dengerin baik-baik. Kehebatan keledai yang kedua adalah ya, dia punya memori yang sangat kuat. Jadi gini, waktu keledai melakukan kesalahan dia 25 tahun yang lalu, bayangin Pak, dia masih ingat sama kesalahan dia 25 tahun yang lalu. Jadi dia gak akan jatuh lagi ke lubang yang sama. Ini keledai. Hebatnya keledai adalah apa? Dia bisa ingat Om Dodi, kesalahannya dia 25 tahun yang lalu. Dan dia gak akan lagi jatuh di tempat yang sama. Itu keledai. Gak akan. Jadi waktu dia ingat kesalahannya, oh 25 tahun yang lalu itu gue ngelewatin jalan ini. Oh ya gue nyampe di sini. Oh gue pernah nyemplung di tempat ini 25 tahun yang lalu. Dan gue gak akan lagi lakukan itu. Itu keledai. Hebatnya itu keledai. Dia gak akan jatuh di tempat yang sama. Coba bilang dulu sama kanan kiri. Kalau kamu jatuh di tempat yang sama gak? Kalau kamu jatuh di tempat yang sama enggak? Kamu jatuh enggak di tempat yang sama? Kita lebih sering jatuh di tempat yang sama atau? Oh di sebelahnya. Kiki paling pinter ya nyautnya ya. Jadi lebih sering ya. Haleluya ya. Haleluya. Saudara ini keledai ya, dia bisa ingat ya. Tapi kalau dibalikin ke kita, saudara, kalau dibalikin ke kita sebenarnya gini. Kita jangan suka terlalu banyak ingat hal-hal yang dari zaman dulu. Purbakala. Istri melakukan kesalahannya 3 tahun yang lalu, diingat sampai di sini. Ya. Orang tua ya, apalagi anak sering banget menghakimi orang tua, bukan orang tua menghakimi anak, ini anak yang menghakimi orang tua. Ya, anak yang menghakimi orang tua. Wah papa kan dulu ngomongnya begini, mama kan dulu ngomongnya begini, diingetin aja. Hal yang negatif tuh diingat di sini. Nah bahayanya hal yang negatif kita taruh dalam pikiran kita. Itu yang bahaya. Ya. Kebalikannya, hal yang negatif yang kita taruh di sini. Dengar baik-baik. Yesus mati di kayu salib, dia udah lewatin hal-hal yang gak enak. Betul? Nah waktu dia bangkit, itu mati semua, lepas semua. Amin. Nah keledai, kenapa Tuhan pakai? Itu contohnya. Dia gak inget Tuhan sama yang lalu-lalu. Beneran. Dia lupa Pak. Bukan dia lupa. Dia ingat yang lalu. Kalau salah dia gak akan lakukan. Tapi kalau benar dia akan lakukan. Betul? Dia gak akan pernah jatuh ke lubang yang sama. Itu keledai. Gak akan Om Dodi jatuh ke lubang yang sama. Gak akan. Kalau kamu bohong, kamu gak akan lagi. Kamu udah tahu nih ketahuan kamu bohong. Kamu gak akan pernah lagi jatuh dalam lubang yang sama. Betul?
ini keledai. Kita ngomong betul mah pinter lah. Ya. Gak akan jatuh dalam lubang yang sama. So begini, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Betul? Amin. Dulu Kiki hidupnya ada di sana Ki. Yang nakalnya minta ampun. Dulu ada di sana hidupnya kita. Betul? Raymond dulu kamu ada di sana hidupnya. Darmawan ada di sana. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, dengar baik-baik ya. Dia selamatkan kita dari neraka yang kekal kepada apa? Kehidupan yang kekal. Amin. 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 So jangan pernah lagi engkau kembali kepada kehidupanmu yang lama. Yesaya 43 ayat yang ke-18 kalau gak salah bilang begini. Janganlah kamu ingat hal-hal yang dari zaman purbakala. Betul, hal-hal yang negatif dari zaman dulu itu jangan kamu ingat. Tapi lihat ke depan. Jadi yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Terakhir, yang ketiga. Keledai, dia punya telinga yang peka. Coba tunggu, ngomong dulu sama kanan kiri. Untuk poin yang kedua tadi, jangan balik lagi ya dalam hidup yang lama. Jangan balik lagi ya sama pacar yang lama, pacar yang baru aja ya. Amin. Jangan balik lagi dalam hidup yang lama ya, hidup yang baru ya. Nah yang ketiga kelebihan daripada keledai adalah, nanti kita balik ya ke poin yang pertama tadi tentang Paskah. Yang ketiga yang keledai punya, kenapa sampai Tuhan pakai dia. Saudara tahu ini yang paling hebat dari keledai. Pendengarannya dia, itu dia bisa dengar sampai 60 mil ke depan di padang gurun. Dia bisa dengar jarak 60 mil kalau ada keledai lain yang lagi ngalamin kesusahan, teriak, dia bisa dengar suaranya. Itu hebatnya. 60 mil itu kemarin dihitung sama teman-teman Goshen antara Mojakarta sampai Bandung. Kalau dikilometerin katanya, kalau dikilometerin. Iya, kalau dikilometerin. Lumayan lah mau sampai Bandung katanya. Jadi bayangkan pendengarannya dia sebegitu tajamnya keledai. Ya, sebegitu tajamnya keledai bisa dengar kalau ada temannya yang lagi ngalamin kesusahan. Sebegitu tajamkah pendengaran kita dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita? Tajam enggak? Kita lebih dengar mana? Banyak dengar suara Tuhan apa dengar suara sendiri? Ayo pertanyaan saya ulang, Om Dodi. Lebih banyak dengar suara Tuhan atau suara sendiri? Atau suara tetangga kayaknya ya. Kayak suara tetangga yang lebih banyak didengerin ya. Lebih banyak dengar suara Tuhan atau suara sendiri? Hah? Haleluya. Ini yang kenapa Tuhan pakai keledai. Dia dengar, dia kenal siapa pemimpinnya. Itu keledai. Dia dengar siapa pemimpinnya. Keledai ini walaupun dia kepala batu, ini kekurangannya keledai ada lagi ya, kepala batu nih keledai. Keledai itu binatang yang lumayan kepala batu gitu. Tapi sebenarnya lumayan yang taat juga. Kejelekan-kejelekannya kedelai itu, keledai ya. Kejelekan-kejelekannya keledai itu juga dia kepala batu gitu ya. Kalau diomongin tuh kayak Kiki gak bisa sekali, mesti 2 kali 3 kali gitu kan ya. Itu kepala batu gitu kan. Ya gak bisa diomongin sekali 2 kali, mesti 3 kali 4 kali kayaknya ya kalau diomongin kan. Ya. Itu keledai gitu ya. Nah, itu kelemahannya. Ya, itu kelemahannya. Tapi kelebihannya dia dengar karena dia binatang yang apa? Setia gitu ya. Satu sisi dia binatang yang setia gitu.
Nah jangan sampai maksudnya keledai lebih pintar dari kita. Kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Amin. Ya. Jangan sampai nanti kamu lebih pintar dari keledai atau keledai lebih pintar dari kamu. Ayo sekarang coba tanya kanan kiri, keledai lebih pintar dari kamu atau kamu lebih pintar dari keledai? Hah? Haleluya. Ya. Dia punya kepekaan. Yang ketiga. Ini dia punya kepekaan. So, kita mesti belajar dari keledai. Yang pertama tadi apa? Setia dan loyal. Yang kedua tadi apa? Memorinya hebat. Ya. Memorinya hebat tapi harus yang baik. Betul. Jangan ingat-ingat yang dulu. Yang dulu tuh enak-enak gak? Yang dulu enak gak? Yang dulu enak gak? Yang dulu enak ya. Yang ketiga apa? Dia punya kelebihannya apa? Pendengaran. Nah kita termasuk tipe orang yang dengar-dengaran gak? Atau kita kepala batu? Karena salah satu kejelekannya keledai adalah kepala batu. Kalau kamu mau disebut sama dengan keledai, maka kepalamu lah menjadi batu. Gitu ya, kepala batu. Nah kenapa Tuhan bilang begini? Saudara, dengar baik-baik ya. Yang Tuhan cari keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Dengar baik-baik, kenapa sih kok Tuhan carinya keledai muda yang belum pernah ditunggangi? Sama dengan tadi yang kita baca di Keluaran, itu domba. Ya, darah yang masih muda, itu yang dicari gitu ya. Nah ini kenapa yang dicari itu yang muda? Kalau mau dibalikin ke kita begini saudara. Artinya gini, kita melayani, udah sih gak usah neko-neko, bener ya Ki? Dia cari yang muda, yang polos. Artinya apa? Ketulusan hati kita di dalam melayani Tuhan. Amin. Ketulusan hati kita di dalam melayani Tuhan. Ini Tuhan kasih contoh yang sangat sederhana loh. Keledai. Dia ambil yang paling sederhana, yaitu keledai. Untuk kita mau dipakai sama Tuhan, saudara. Untuk kita mau dipakai sama Tuhan. Jadi kita mesti ngerti akhirnya apa? Kebangkitan Yesus hari ini itu adalah karena dia mengasihi dan mencintai kita. Amin. Amin. Dia pengen pakai hidup kita. Amin. Dia perlu kita untuk pekerjaannya. Amin. Dia perlu saya dan dia perlu saudara untuk pekerjaannya. Amin. Amin. Dia perlu saya dan dia perlu saudara untuk penggenapan janjinya di muka bumi. Dia perlu saya dan dia perlu saudara. Amin. Amin. Kematian dia dan kebangkitan dia yang kita rayakan hari ini itu akan menjadi sesuatu yang historical dalam hidup kita kalau kita nggak lakukan itu dalam hidup kita. Menjadi satu histori cerita biasa dalam hidup kita. Tapi waktu kita ngerti bahwa Yesus mati di kayu salib, dia bahkan mempersiapkan apa yang akan dia alami ke depan, ya. Dia melakukan segala sesuatunya ke depan, saudara. Dia persiapkan dirinya untuk dia mati disalibkan. Wow. So apa yang dia lakukan, yang kita rayakan hari ini, itu sesuatu yang luar biasa. Di catatan saya, Yesus adalah pemenangnya. Amin. Dia pemenangnya. Dia perlu saya dan saudara untuk menggenapi janjinya. Amin. Keledai binatang yang sangat sederhana. Dia kasih contoh buat kita hari ini, di Paskah ini. Binatang yang setia. Ini yang bawa dia masuk ke Yerusalem menjelang kematiannya. Binatang yang setia, binatang yang loyal. Yang kedua keledai, ya apa? Dia nggak akan pernah balik dalam masa lalunya, nggak akan.
Gak akan. Yang ketiga, dia kasih contoh yang sangat sederhana. Keledai binatang yang sangat dengar-dengaran. Dibalikin ke kita semua sekarang. Apakah kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Di Paskah ini artinya begini. Jangan rayakan Paskah pada hari ini itu sebagai sesuatu yang rutinitas kita lakukan dalam hidup kita. Oh iya, ada Jumat Agung, ada Paskah. Udah kita rayain biasa aja. Tapi kita gak ngerti di balik apa yang terjadi yang Yesus lakukan buat kita adalah karena cintanya buat saya dan saudara. Dia memerlukan engkau untuk melakukan pekerjaannya di bawah bumi ini. Pertanyaannya buat kita semua sore hari ini. Apakah kamu mau dipakai oleh Tuhan? Amin. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Saya nggak mau bilang bahwa kita seperti keledai, enggak. Tapi contoh binatang yang sederhana itu, dia mau dipakai oleh Tuhan. Apakah saya dan saudara mau terus dipakai oleh Tuhan? Akhirnya kita ngerti bahwa Paskah adalah Tuhan melewatkan kita dari hal-hal yang gak baik dalam hidup kita. Karena dia perlu sama hidupmu untuk menggenapi janjinya di muka bumi. Amin. Saudara mau? Amin. Mau? Yuk kita bangkit berdiri. Satu lagu yuk. Ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan pengadaan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat. Naik lagi. Haleluya, mari entah lagu ini kita nyanyi sama-sama. Persembahanku, terima hidupku, jiwa dan ragaku, miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku
Mari teman-teman Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini. Mari jangan biarkan ibadah Paskah hari ini berlalu tanpa ada satu komitmen yang baru yang kita ambil di hadapan Tuhan. Tuhan sudah melewatkan engkau dari berbagai macam hal dalam hidupmu. Dan Tuhan memerlukan engkau untuk penggenapan pekerjaannya di muka bumi ini. Jika engkau ingin ambil bagian di dalam pekerjaannya, dengan yang tadi kita belajar sederhana, bahwa engkau akan belajar untuk setia, engkau akan belajar untuk loyal, engkau akan belajar untuk melupakan apa yang ada di belakangmu dan melihat ke depan. Engkau akan belajar mendengar apa yang Tuhan mau. Taruh tangan kanan kamu di dada. Tuhan, ini hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku milih. Kami gak punya apa-apa Tuhan. Selain hidup kami taruh sama Tuhan. Terima kasih untuk Engkau Bapa yang mati dan yang bangkit buat hidup kami. Oh, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur sekali lagi hanya ini. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Amin. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Bapak, Engkau lihat setiap tangan kami yang kami taruh di dada. Kami bersyukur Tuhan selamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selamatkan kami, Tuhan lewatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami gak bisa lakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kami gak bisa lakukan apapun kalau Tuhan tidak beserta dengan kami. Besertalah dengan kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk taat dan setia dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk kami gak lihat-lihat lagi ke belakang. Kami mau belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Kami mau belajar punya hati yang tulus dalam melayani Engkau Tuhan. Pakai hidup kami. Biar Paskah pada tahun ini kami ngerti lagi bahwa Tuhan memerlukan kami di dalam melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, kesombongan kami, keangkuhan kami, rasa sok tahu kami, ampuni kami Tuhan. Biar kami mau lakukan dengan ketulusan hati kami. Kami gak mau keras kepala, tapi kami mau tunduk sama Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berhenti berbicara tapi Roh Kudus Tuhan teruslah bicara dalam hidup kami. Teruslah Engkau bicara dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau materaikan dengan darah domba Allah semua komitmen kami sore hari ini. Bahwa ini hidup kami dan kami mau kasih buat Tuhan. Ini Paskah yang terbaik dalam hidup kami. Bahwa kami menyerahkan hidup kami buat Engkau. Karena Engkau memerlukan kami
untuk penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.